mengingatkan beliau ya kan, bahwa sudahi kebohongannya. Saya ngajak beliau untuk takut kepada Tuhan, ya kan. Saya ngajak beliau juga untuk jangan diteruskan lagi bohongnya. Hari ini tuh apa Iya, materinya? jadi kedatangan kami hari ini itu memenuhi panggilan dari penyidik, itu terkait dugaan di pasal 27 ayat 3 maupun pasal 45 Jungto 45 ayat 3 terkait Undang-Undang ITE, dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah atas nama pelapor Bapak Ziau Hasanul Hulki, iya, Hulki. seperti itu, iya. Ya. Jadi pada intinya tadi kita diperiksa perdana oleh penyidik, masih sebatas sidik, dan kita juga tadi menyampaikan keterangan-keterangan bahwasannya memang sejauh mana dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah ini, seperti itu. Karena di sini juga kita sampaikan klien kami Bu Amalia ini kebenaran yang ada, dan itu adalah suatu fakta notoir yang diketahui dari pelapor sendiri maupun orang umum, seperti itu. Jadi tidak ada suatu pencemaran nama baik atau fitnah. Artinya ya apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi itu tuh terkait postingan saya di Instagram pada saat saya memposting hasil tes DNA. Kan hasil tes DNA itu berarti membuktikan suatu kebenaran bahwa memang Anjani dan Jen Abel itu memiliki satu ayah biologis yang sama. Itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri kan. Nah, selama ini saya di media selalu melihat dan mendengar saudara Ziau, yaitu lawyernya saudara Bambang Pamungkas itu, dia selalu menyampaikan bahwa saya ngaku-ngaku ya kan, saya ini itu adalah anak-anaknya bukan anak-anaknya Bambang Pamungkas, kemudian saya macam-macam lah yang sebenarnya itu mencoreng nama saya, tapi saya tidak melaporkan dia karena saya berpikir sudahlah mungkin itu memang pekerjaannya. Maka dari itu saya posting dengan caption yang isinya itu mengingatkan beliau ya kan, sebagai tapi tidak menyebutkan nama ya? Oh, menyebutkan, saya memang menandai beliau dengan men-tag beliau dan dengan niat mengingatkan bahwa kita awalnya sebagai sesama muslim dulu ya, bahwa sudahi kebohongannya gitu. Yaudah gitu, sudahi kebohongannya, ayo kita berdamai. Sebenarnya intinya itu. Saya ngajak beliau untuk takut kepada Tuhan, ya kan? Saya ngajak beliau juga untuk jangan diteruskan lagi bohongnya, karena kan fakta sudah ada tes DNA ini. Kenapa dia selalu berbicara hal yang sebaliknya? Kemudian apalagi pada saat mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saya kan bertemu dengan saudara Ziau itu. Di situ kan ada pembicaraan antara saya yang tertutup ya, ditutup dari media, bahwa dia tuh sebenarnya mengetahui kalau saya tuh pernah menikah secara agama dengan saudara Bambang Pamungkas dan ada anak. Tapi begitu mediasi tidak terjalin ya kan, akhirnya dia bicara di publik bahwa saya ini ngaku-ngaku ya kan sebenarnya itu kan pencemaran nama baik saya dong, saya dianggap ngaku-ngaku apa gitu. Nah, jadi saya postingan saya itu hanya untuk mengingatkan beliau sebagai sesama muslim agar tidak berbohong lagi gitu. Tidak ada niat, maksud maupun tujuan kita juga mencemarkan nama baik dari Pak Ziau ini. Apalagi seperti kalau itu. fitnah sih jelas bukan ya, karena kan fakta. Karena ya fakta yang ada di lapangan, dan itu merupakan fakta notoir. Artinya semua orang umum tahu dan Pak Ziau itu juga tahu. Ya. Sebenarnya yang saya kagetnya karena ini laporan tuh sudah ada sejak 15 September 2021. Jadi sebenarnya ini mendekati pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Jadi saya pada saat membuat laporan di Polda tentang Bambang Pamungkas itu saya belum tahu ada ini. Itu aja sih, hanya jadi udah lebih dulu melaporkan. Itu aja. Dijalanin aja, kan tujuan utama saya memang untuk memperjuangkan hak anak-anak saya. Cuman saya tuh hanya bertanya-tanya, ini saudara Bambang Pamungkas nih sebagai seorang laki-laki ya kan, udah nggak mau bertanggung jawab ya kan, terus sekarang dia berbuat seperti ini kepada ibunya anak-anak. Maksudnya tuh di mana hati nuraninya kepada anak-anak, bukan pada saya ya, di mana gitu loh. Saya kan
sudah memperjuangkan hak anak saya juga harus mencari nafkah, saya juga harus mendidik mereka, mengurus mereka. Sekarang dia berbuat seperti ini, Melaporkan. padahal dia tahu faktanya bahwa dia benar memang bapaknya, gitu. Jadi saya cuman agak-agak gimana ya, aduh menyayangkan aja. Gitu. Hati, karena mungkin Saya maksudnya sih karena baik saya ya. cuman posting pada saat itu aja. Setelah itu saya nggak pernah posting lagi. Jadi itu bukan menjadi suatu kebiasaan saya sebenarnya untuk men-tag dia terus-menerus. Itu saya tag karena muncul hasil tes DNA. Jadi kan itu suatu fakta yang saya tuh ingin ngingetin dia bahwa ya mohon maaf saya kan muslim, dia juga muslim. Saya ingatkan dia jangan bohong lagi. Ini untuk kebaikan akhirat dia. Tujuan saya itu. Gimana Pak? Jadi pada intinya ya sesuai dengan panggilan penyidik seharusnya sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus kooperatif memenuhi panggilan penyidik, tentunya seperti itu. Teman-teman rekan wartawan juga bisa menilai sendiri kan kalau mangkir dari panggilan penyidik itu seperti apa, kan seperti itu. Kalau kemungkinan sesuai dengan undang-undang ya pasti ada panggilan kedua dan panggilan ketiga dan jemput paksa, seperti itu ada semua aturannya. Ya kami harapkan juga pihak dari BP juga bisa bekerja sama dengan penyidik, artinya ya sesuai dengan panggilan penyidik ya dihadiri seperti itu. Sejauh ini tidak ada Ya, tapi saya selalu bilang di media manapun bahwa saya membuka pintu damai, ya kan. Jadi tunjukkan itikat baiknya sebagai seorang bapak kepada anaknya, itu aja sih. Ya, contoh misalkan nih saya ada panggilan penyidik, saya kan tunjukkan itikat baik saya, ya kan. Istilahnya mau apapun yang terjadi itu saya tunjukkan. Nah, saya harap juga saudara Bambang bisa seperti itu. Ya kalau sebagai sesama muslim harus damai ya Pak ya, kalau memang itu jalan yang terbaik. Jadi dari kita, dari kuasa hukum Law Office Ali Nurdin and Partner juga sampaikan kepada Bu Amalia apabila memang dari perkara ini juga kita sebenarnya terbuka lebar untuk perdamaian itu. Jadi kita juga menginginkan adanya itikat baik, ya, seperti itu untuk kepentingan anak-anak ya, tapi bukan damai untuk kepentingan keegoisan orang dewasa ya, maksudnya kepentingan keegoisan seorang BP atau keegoisan saya, enggak, saya ini memang kita damai ayo demi anak-anak gitu. Selanjutnya proses selanjutnya kita masih menunggu karena ini kita masih break, tadi kita dipanggil untuk diperiksa, mungkin setelah ini nanti juga ada pemeriksaan lanjutan seperti itu. Iya. Tapi tidak hari ini kan Bang? Tidak hari ini, ya.